Halo, kita kembali lagi ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Kita tinggalkan dulu soal Mahkamah Konstitusi. Kelihatannya kalau Yusril Iza sebagai tim pengacara dan juga sebagai Ketua Umum Partai Pendukung Koalisi 02 sudah sangat optimis bahwa ini akan dimenangkan ya di Mahkamah Konstitusi. Karena itu dia sekarang udah melompat soal kabinet. Dia mulai wanti-wanti sebenarnya nggak harus semua kekuatan politik itu ada ditarik ke 02 begitu ya Bung Rocky, karena menurut dia itu perlu ada penyeimbang tetap di DPR. Itu sebenarnya idenya sama dengan kita, tapi karena Yusril di situ dia bagian dari partai politik dan kira dari sisi negosiasi atau bargaining powernya rendah karena nggak lulus di di parliamentary threshold, orang akan melihat ini juga kekhawatiran juga nih, kalau banyak yang masuk nanti PBB akan kebagian apa gitu. Itu poin yang sangat pragmatis, yang sebetulnya memang itu yang diinginkan oleh Pak Yusril. Tentu Pak Yusril sebagai partai kecil itu bergabung dengan 02 bukan mengandalkan PBB-nya, tapi mengandalkan postur dan kapasitas Yusril sendiri, Ya, kapasitas personal ya. intelektual, kapasitas moral, kapasitas birokrasi yang semuanya Yusril punya sebetulnya. Jadi sebetulnya kenapa Yusril harus ragu bahwa dia nggak akan masuk kabinet kan? Kan semua kapasitas yang dia punya itu dikenali oleh Pak Prabowo tuh. Yusril sangat intelektual, Yusril tahu tentang perbedaan antara nilai politik dan nilai politiking. Yusril ngerti beracara, Yusril tahu tata negara dan dia berkali-kali jadi menteri. Jadi kalau Yusril mengkhawatirkan, artinya mungkin dari dalam ada suara bahwa kabinet itu akan disusun pertama-tama bukan karena tekanan koalisi, tapi karena konsolidasi Pak Prabowo sendiri untuk memastikan bahwa dia akan jadi pemimpin yang disegani itu, pemimpin yang punya karisma, kan itu intinya kan. Nah kalau partai-partai yang nebeng pada koalisi Prabowo itu tidak memenuhi formula dari Pak Prabowo sendiri, tentu sampai sekarang Pak Prabowo tidak akan panggil mereka kan. Jadi kelihatannya karena tokoh-tokoh partai putih ini belum dipanggil Prabowo, mereka menganggap bahwa Prabowo udah punya portofolio yang nggak melibatkan mereka diam-diam. Itu juga konyol. Kan mestinya itu mereka harus katakan bahwa kesempatan untuk deal itu ada di dalam forum koalisi. Kan koalisi itu belum bubar selama Prabowo belum dilantik. Jadi sekali lagi kecemasan Yusril itu menunjukkan bahwa memang Pak Prabowo belum mempertimbangkan orang-orang itu berdasarkan kapasitas teknis semata, tapi juga dengan keinginan Prabowo untuk melibatkan aspek-aspek sebetulnya pencitraan bahwa Prabowo itu adalah pemimpin Asia, bahkan bahwa Prabowo itu adalah pemimpin yang akhirnya menemukan kembali jalan politiknya dengan cara yang beradab. Nah, selama ada proses di Mahkamah Konstitusi, Prabowo nggak mungkin mengucapkan itu. Karena Prabowo masih menunggu sebetulnya bahwa dia akan diloloskan tanpa embel-embel Gibran. Kira-kira begitu psikologinya kan. Kalau Prabowo dilolos akhirnya dengan Gibran, tetap orang menganggap Prabowo akhirnya tidak punya otonomi untuk menyusun kabinet. Karena kabinet itu pertama-tama mesti dibagi pada Jokowi, dibagi pada Gibran kedua, baru dibagi ke koalisi. Kan itu buruknya di situ kan. Ya. Ya, ini memang itu yang saya kira kita juga bolak-balik ingatkan. Satu, kalau concern kita soal bahwa semua kekuatan politik masuk kabinet itu kan soal oposisi ya, sebagai kontrol. Tapi kita juga kan mengingatkan bahwa nanti pasti akan ada kerumitan tersendiri ketika semua masuk ke dalam kabinet, karena portofolio yang ada dalam kabinet itu terbatas, dan orang seperti Yusril itu saya kira kan juga portofolio yang cocok dengan dia juga terbatas juga kan gitu, tidak banyak pilihan-pilihan. Sementara itu diperebutkan oleh banyak partai-partai lain yang masuk kan gitu. Iya, bidangnya Yusril pasti sekretariat negara, menteri kehakiman, ya cuma di situ mungkin putar-putarannya, atau menteri administrasi atau apa namanya itu, menteri iya PAN segala macam itu. Tetapi juga partai-partai yang secara lebih kuat itu juga menginginkan postur yang sama. Ini kan lokasi-lokasi yang strategis kan. Jadi kapasitas Yusril itu sangat kuat di dalam wilayah yang dia kuasai, itu tata negara, birokrasi, hukum, hak asasi manusia. Tetapi partainya itu
tidak cukup untuk membekali, untuk membackup dia, kira-kira begitu. Sementara partai-partai yang lain yang tidak punya tokoh sekapasitas Yusril akan klaim bahwa kami menyumbang lebih banyak loh Ya, ya. daripada PBB ke koalisi Pak Prabowo kan. Jadi di situ juga kesulitan Pak Prabowo. Ada orang tapi backup politiknya kurang. Hmm. Ada orang yang backup politik, ada partai yang backup politiknya kuat, tetapi figurnya lemah. Kan itu Ya, yang ya, saya sebut tadi. Itu memang agak pusing Pak Prabowo ya, untuk positioning di antara keragaman incapacity yang terlalu beragam. ya. Dan padahal ini kan saya kira ya, kalau lihat situasi saat ini ya, geopolitik global, juga masalah domestik kita sendiri yang juga cukup serius sekarang ini, Pak Prabowo tuh membutuhkan betul-betul kabinet kerja ya, Bung Rocky, yang betul-betul sesuai dengan kapasitasnya, the right man on the right place gitu. Tetapi dengan terlalu gemuknya koalisi, karena sekarang pun sudah cukup gemuk dan mau ditambah lagi, saya kira sulit untuk membayangkan kabinetnya Pak Prabowo nanti kabinet yang betul-betul bisa bekerja begitu. Ya kalau diambil cara berpikir Pak Prabowo semuanya mau dirangkul tuh. Mhm, Bahkan sangat mungkin Anies juga udah ada kontak-kontak dengan Prabowo tuh. Caimin apalagi misalnya itu. mhm, Surya Paloh lebih mudah lagi kita duga ada kontak itu. Ibu Mega juga pasti ada kontak-kontak itu. Nah jumlah kontak-kontak itu bisa lebih banyak daripada koordinasi di antara koalisi sendiri kan. Jadi mhm, partai-partai koalisi mulai cemburu. Karena tentu bagi Pak Prabowo kan dia udah menang jadi presiden kan. Jadi mhm, tinggal ada backup di DPR, mungkin itu adalah transaksi dengan PDIP. Lalu ada menteri-menteri yang tidak lagi dilihat basis partainya, tapi kapasitasnya teknokratiknya tadi untuk menjalankan pembangunan. Kan Nasdem pasti ada orang yang misalnya orang semacam siapa menteri yang udah berkali-kali bidang kehutanan, Siti Nurbaya itu yang udah tahu lika-liku mhm, apa namanya oligarki di bidang kehutanan yang kalau diganggu juga akan berbalik menyerang, dan karena itu mungkin Pak Prabowo merasa udah diterusin aja tuh oligarkinya di situ, walaupun nanti Prabowo juga tahu ini akan berbahaya ke depan tuh mhm, karena DPR akan dikuasai oleh oposisi yang mempersoalkan misalnya soal-soal lingkungan hidup kan. mhm, Jadi begitu banyak faktor. Demikian juga Pak Erlangga mungkin akan anggap ya udah 2-3 menteri yang udah terduduk di situ dengan kapasitas dan kemampuan birokratik teknokratik yang sudah teruji akan dipakai terus oleh Prabowo. Prabowo mungkin merasa ya udah Erlangga kan ya mungkin 1-2 aja, lalu di kabinet ada 1-2, tapi di parlemen diminta untuk memperkuat supaya berimbang dengan oposisi. Jadi semua kalkulasi itu membuat Yusril panik sebetulnya bahwa mhm, kan dia itu di mana posisinya itu. Nah mhm, lain kalau Yusril mengatakan saya akan berhenti menjadi tim lawyer Pak Prabowo karena tidak ada sidang, dan menganggap bahwa suara saya itu akan netral, minimal netral. Nah mungkin Prabowo akan anggap oh ini orang bermutu lagi ya. Jadi dia mhm, mungkin dengan cara itu meminta perhatian Pak Prabowo. Tapi kalau meminta perhatian dengan mengumpulkan pers dan mengatakan ya tidak layak kalau partai-partai yang tidak ikut koalisi itu dapat jatah, itu artinya cemburu sebetulnya tuh, atau iri, atau apa tadi gelisah kalau karena belum ada kepastian tuh. iya, iya. Nah, jadi sekarang mulai terpetakan anu ya, problem baru lagi dari pemerintahan Pak Prabowo ini kan. Kalau kemarin kita mereka ini semangatnya dengan merangkul semua kekuatan itu supaya tidak ada gangguan di parlemen. Tetapi justru sekarang ini malah menarik persoalan sendiri ke dalam parlemen dengan menarik sebanyak mungkin partai-partai itu kan gitu. Padahal situasi yang kita sebut tadi, persoalan domestik, politik domestik, persoalan juga geopolitik global sedang sangat berat situasinya. Itu justru saya kira juga yang dipertimbangkan Pak Prabowo. Kan akhirnya dia lihat bahwa Gerindra tidak cukup punya tokoh untuk Yes. mengasuh masalah-masalah rumit soal lingkungan misalnya, soal financial market, soal perubahan iklim politik global tuh. Hmm. Sehingga dia perlu di backup dengan partai-partai lain tuh. Tetapi poin ini kan nggak dimengerti oleh partai-partai lain. Bagi Ya. partai-partai itu, kami udah menang, kami nyumbang 20%, maka menteri Hmm. kami di kabinet 20% tuh. Nggak Hmm. ngerti bahwa ada perubahan isu strategis dalam soal lingkungan, soal ekstraksi industri, apalagi soal global politics kan. Jadi sebetulnya karena perubahan eksternal ini, maka Prabowo harus mempertimbangkan tokoh-tokoh yang mungkin berguna atau punya kapasitas, kendati bukan dari partai politik.
Nah, itu juga bikin bikin cemburu partai politik. Gila mereka tuh, asal mau nyemplung aja, padahal nggak berusaha dari awal untuk menaikkan elektabilitas Prabowo. Tapi lagi-lagi Prabowo adalah orang yang harus merangkul semua, sekaligus harus memikirkan efisiensi kebijakan nanti. Nah, itu merumitkan dia sebetulnya tuh. Ya, ya. Dan kita juga melihat ini ada PR yang saya kira juga dilakukan oleh Pak Jokowi ini akan menjadi beban dari Pak Prabowo berkaitan dengan Pak Jokowi kan karena memaksakan para menteri-menteri ini harus mulai pindah sebelum Agustus ya. Bulan Juli bahkan para menteri sudah mulai dipaksa pindah dan ada 38 kementerian dan lembaga yang harus sudah pindah sebelum pada bulan September direncanakan begitu. Ini kan berkaitan juga bukan juga hanya anggaran tapi soal efektivitas pemerintahan karena mulai Oktober kalau Pak Prabowo itu dilantik kan artinya semua beban tadi persoalan yang terjadi soal birokrasi, soal kesiapan infrastruktur di IKN itu kan jadi problem pemerintahan baru. Ya ini akan ada pemaksaan. Tentu Pak Jokowi malu kalau dia bikin upacara 17 Agustus di situ, dan setelah upacara udah begitu aja, selesai upacara Ya, ya, nggak ya, ada ya. kegiatan birokrasi di Hmm. IKN kan. Hmm. Jadi tetap Jokowi ingin melihat, dan cara dia melihat itu adalah dengan memaksakan. Padahal kita tahu menteri-menteri itu kalau disurvei, apalagi pegawai di kementerian masing-masing, nggak ada Ya, yang mau pindah di IKN kan. pasti. Itu juga satu culture shock nanti itu. Nah kalau ada keadaan culture shock, menteri-menteri itu ogah sebetulnya tapi dipaksa. Keluarganya berantem nih, anakmu nanti gimana Pak Menteri, kata istrinya tuh, ditinggal di Jakarta padahal masih mesti diurus tuh. Bagaimana bisnis aku yang sedang kulineran itu mesti ditutup karena mesti ikut kamu sebagai menteri dia. Kira-kira begitu pembicaraan di meja makan tokoh-tokoh ini kan. Itu juga menyebabkan suasana moral dari birokrasi itu hancur, dan artinya di era transisi nanti menuju Oktober secara sempurna tidak ada lagi kegiatan yang berguna atau yang efektif dari kementerian ini kan. Jadi dengan kata lain, ini menteri-menteri menganggap ya sebaiknya diputuskan aja bahwa nggak perlu pindah, tunggu aja presiden baru. Dan saya kira juga presiden baru, Pak Prabowo udah bilang bahwa IKN itu tidak akan saya teruskan, mending saya bayar pakai uang itu untuk makan siang. Kan udah resmi Iya, iya, pernyataan itu dari tokoh Gerindra iya, itu Pak Derajat Djiwandono, yang belum betul. dibantah oleh Pak Prabowo. Artinya memang serius IKN itu tidak akan dilanjutkan. Iya, iya. Nah, dan saya membaca dari di antara 38 lembaga dan departemen ini kementerian dan departemen ini termasuk yang akan pindah itu sekretariat jenderal di DPR dan MPR gitu. Padahal kita tahu bahwa anggota DPR kemarin mengusulkan agar Jakarta itu tetap menjadi ibu kota legislasi. Itu kan sebenarnya bahasa lain bahwa gua nggak mau pindah ke GKN. Jadi bayangkan nanti ada kesekjenan yang sudah pindah ke sana, tetapi anggota DPR-nya tetap aja rapat-rapatnya di Jakarta. Ya mungkin seluruhnya pindah kecuali badan anggaran tuh, karena itu Oh buat iya, lobby-lobby. Lobby-lobby bisnis dan politik. Tapi iya. lagi-lagi yang kita terangkan tadi, moral atau dimensi mentalnya belum siap untuk pindah, dan itu masalahnya di situ tuh. Iya. Dan tentu saja ini bukan sekedar menterinya, tapi ini kan memboyong keluarga yang Hmm. akan ada protes dari istrinya, anaknya, macam-macam lah. Nah, kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh mereka yang ingin meninjau kembali IKN. Jadi mungkin juga itu dalil yang sudah diucapkan duluan oleh kubunya Pak Prabowo bahwa akan ada kesulitan secara mental untuk memindahkan ibu kota tuh. Yang dasarnya adalah ketergesa-gesaan. Kenapa tergesa-gesaan? Karena Jokowi ingin langsung pamer bahwa dia sudah berhasil memindahkan ibu kota tuh. Padahal impact-nya nanti pada presiden baru. Dan Pak Prabowo tentu berpikir ya lebih efisien lah di Istana Negara dia memimpin kabinet daripada dia mesti pindah ke IKN. IKN ini kan. Hmm. Ini juga soal kebiasaan orang kan, dan banyak menteri juga yang tahu bahwa lebih baik tinggal di Kebayoran Baru dan Menteng daripada disuruh pindah ke IKN tuh. Ya, Iya, iya. mungkin bagi mereka mending gua mundur aja dari menteri itu Hmm. daripada masuk dalam sesuatu yang tidak kompatibel dengan sistem nilainya dia tuh. Yes, oke. Jadi saya kira ini kita paparkan ya kerumitan-kerumitan semacam ini. Saya kira untuk juga supaya pemerintahan yang baru nanti melakukan mitigasi. Jadi katakanlah kalau Pak Prabowo yang jadi presiden ya tidak omongan yang bahwa semua program Pak Jokowi akan diteruskan itu ya tolong ditinjau ulang lagi lah gitu ya. Kita paham bahwa itu nggak mungkin kok bisa dilakukan semuanya. Gitu. Ya, itu pada akhirnya kita tahu begitu kekuasaan berpindah, tidak mungkin Pak Prabowo itu mengiyakan semua hal kan. Yes. Bagi dia ya konyol juga dari teori kekuasaan, artinya dia tidak berkuasa dong untuk Yo, iya. menentukan keinginan dia sendiri. Itu aja pelajarannya. Oke, baik, makasih, Bung Rocky. Ya, salam akal sehat 0%. 0%.